Nah, terlihat untuk kasus ini kondisinya dia ketika diputar gini ya, kampas yang kita putar, maka si ini juga ikut berputar. Mataharinya juga ikut berputar. Artinya apa? Artinya untuk ketika di dalam sana kemungkinan besar kampas ini dia lengket dengan mataharinya. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Hari ini saya lagi nggak bersama Pak Taufik, tapi ini ada satu pelajaran penting buat kita. Ada satu kasus di mana mobil di belakang saya ini ada Datsun ya. Ini Datsun dengan cc 1200. Dia mengalami kendala ketika posisi berjalan atau posisi mesin hidup. Dia tidak mau dimasukkan gigi. Akan tetapi sistem kopling ketika diinjak dia normal. Nah, saya sempat ditelepon sama pelanggan, Mas, ini mobil saya mengalami mogok atau nggak bisa masuk gigi nih, padahal kopling sudah diinjak. Tapi kalau posisi mesin mati, dia masih mau masuk gigi. Nah, ini kendalanya dia apa, Mas? Nah, ketika mendengar hal tersebut, kita pastikan bahwasanya tidak ada kebocoran di bawah area transmisi. Lalu kemudian ketika kopling tersebut diinjak, itu pun juga koplingnya masih bekerja dengan normal. Artinya secara injakan dia normal. Nah, mengetahui hal tersebut maka ada kemungkinan permasalahannya adalah di transmisinya. Jadi kemungkinan transmisinya ketika dia input shaftnya itu dia berputar, maka mungkin di sinkron mesh-nya bermasalah. Nah, untuk itu mobil tersebut karena dia nggak bisa jalan, makanya mobil ini langsung diderek ke bengkel AH Motor Jogja. Begitu sampai di bengkel AH Motor Jogja, kita cek kondisi sistem koplingnya, artinya dari susunan hidrolisnya, kemudian dia kinerja atau minyak remnya itu kita cek, dia masih dalam kondisi penuh, artinya tidak terjadi kebocoran di master silindernya. Nah, mengetahui hal tersebut maka langsung kita buka koplingnya. Begitu kita buka koplingnya, ternyata di sana kopling tersebut mengalami karat dan dia lengket dengan mataharinya. Nah, seperti apa sih bentuk kopling tersebut yang lengket dengan mataharinya? Di sini di depan kita udah ada caranya. Nah, ini ada namanya kampas kopling. Dan di sini ada mataharinya. Terlihat di sini di mataharinya, di area matahari ini atau di sisi plendes ya namanya, itu dia ada cap atau bekas dari kampas kopling. Ternyata hasil analisa dari kami, dia terlihat gosong ya. Di sini juga di bekas diafragmanya. Nah, analisa dari kami ini dia kopling tersebut lengket. Jadi secara kinerja silindernya dia masih mau menekan di sini. Di mataharinya ini masih mau menekan bekas diafragmanya. Akan tetapi si matahari ini tidak mau mengangkat. Akhirnya si kopling ini tadi dia lengket dan ikut berputar dengan bersinggungan dengan flywheel dan berputar, sehingga input shaft yang ada di transmisi dia tidak free, tidak lepas. Artinya kampasnya ini masih tetap muter. Seharusnya kinerja dari kopling ini ketika dia pegas diafragma ini dia ditekan oleh silinder seperti ini. Seharusnya dia pegas ini dia tertekan sehingga si plendesnya ini dia menjauh, atau mataharinya ini dia menjauh dari kampasnya ini, sehingga kampasnya bisa free. Nah, terlihat untuk kasus ini kondisinya dia ketika diputar gini ya, kampas yang kita putar, maka si ini juga ikut berputar.
mataharinya juga ikut berputar. Artinya apa? Artinya untuk ketika di dalam sana kemungkinan besar kampas ini dia lengket dengan mataharinya. Nah, pengakuan dari pelanggan itu sendiri, kenapa kok sebelum-sebelumnya apakah mobil tersebut pernah kena cairan khusus atau tidak? Ternyata mobil ini terjadi kenapa dia kampasnya bisa lengket karena pernah melewati banjir sebelumnya. Jadi mobil tersebut melewati banjir yang menggenang ya di area bumper ya kurang lebih. Nah, ternyata di sana di dalam mesin itu si kampas ini dia terendam air. Kampas ini terendam air sehingga ketika kampas ini dia bekerja pada waktu mesin dalam kondisi panas, kemudian kampasnya pun juga bergesekan dan dia juga panas, maka ketika dia terkena air kondisinya pada waktu itu masih aman. Tetapi setelah terkena air kemudian mobil tersebut terparkir selama 1 malam. Setelah terparkir selama 1 malam maka dia akan berakibat pada kampasnya ini dia akan menempel di mataharinya. Jadi matahari ini dia berkarat menempel dengan kampasnya karena ada di sana ada sisa-sisa dari kampas. Nah, ini yang mengakibatkan dia ketika kondisi ditekan seperti ini dia tidak mau free untuk kampasnya. Nah, kalau sudah begini apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menggantinya dengan spare part yang lainnya. Nah, ini kita menggunakan kampas original dari Nissan Datsun. Dan ini juga mataharinya kita ganti. Nah, seperti apa sih kondisinya kalau dia diganti kemudian kita pasangkan ya, anggap saja. Nah, ini dia lebih free ya. Ini dia bergesekan, tapi dia lebih free dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini dia mengunci. Landesnya ikut berputar. Jadi dia lengket. Nah, ini dia lengket. Beda dengan yang ini. Ini dia mau free. Aman. Landesnya tidak ikut muter. Padahal ini hanya diputar menggunakan tangan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau misalnya poin penting dari video ini adalah ketika kita ingin menerjang banjir, maka dipikir-pikir ulang, dipastikan banjir tersebut tidak melewati sisi dari transmisi ya. Jadi bisa saja transmisi tersebut yang dia tadinya bekerja panas, kemudian setelah lalu dia langsung kena air, dan setelah kena air itu mungkin si kampasnya belum sempat kering, mobil sudah berhenti. Nah, ketika mobil berhenti 1 malam saja, maka bisa jadi kampas lengket dengan mataharinya. Seperti itu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman, ke komunitas, dan juga like lalu komen di kolom komentar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.